Let's have a bar. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua soal dengan dua metode. Yang pertama dengan metode simplex, yang kedua dengan metode big M. Pada bagian pertama, saya akan membahas terlebih dahulu penyelesaian menggunakan metode simplex. Berikut adalah soalnya. Maksimal Z 3x1 ditambah 5x2 ditambah 6x3 dengan kendala pertama 2x1 ditambah x2 ditambah x3 kurang dari 60. Dengan kendala kedua x1 ditambah 2x2 ditambah x3 kurang dari 40. Dengan kendala ketiga x1 ditambah x2 ditambah 2x3 kurang dari 80. Dengan kendala keempat x1 ditambah x2 ditambah x3 kurang dari 80. Nah, karena belum dalam bentuk standar, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk standar dengan menambahkan variabel slack pada kendala 1 sampai 4. Maka hasilnya menjadi maksimal Z 3x1 ditambah 5x2 ditambah 6x3 dengan kendala pertama 2x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan 60. Dengan kendala kedua x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah x5 sama dengan 40. Dengan kendala ketiga x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah x6 sama dengan 80. Dengan kendala keempat x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x7 sama dengan 80. Karena sudah dalam bentuk standar, maka diperoleh solusi layak dasar dalam bentuk kanonikal dengan x4, x5, x6, x7 merupakan variabel basisnya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam bentuk tabel simplex. Bisa kita lihat itu baris paling atas CD-nya itu yang menunjukkan fungsi objektif yaitu 3, 5, dan 6 pada variabel x1, x2, dan x3. Pada kolom basisnya itu kita isi dengan variabel basis yang tadi yaitu x4, x5, x6, dan x7. Kalau yang paling kanan itu konstan, itu menunjukkan konstanta sisi kanan. Pada tabel ini bisa kita lihat bahwa solusi belum optimal karena baris paling bawah atau row-nya itu masih ada yang bernilai positif. Nah, dalam metode simplex ini, dalam kasus maksimasi ini, kalau ada yang baris paling bawah masih ada yang bernilai positif, maka nilai Z-nya itu artinya nilai Z-nya masih bisa ditingkatkan lagi. Untuk mengoptimalkannya, kita menggunakan hukum rasio maksimum. Yang pertama kita tentukan itu yang mana yang entering variable, yang mana yang leaving variable. Untuk menentukan entering variable, kita bisa lihat baris paling bawah atau row-nya itu yang mana yang tertinggi. Kita lihat itu yang paling tinggi itu di kolom ketiga, yaitu row-nya itu 6 kan. Jadi dia yang akan memasuki basis atau entering variable. Nah, untuk mencari leaving variable, kita cari nilai terendah dari hasil konstan dibagi dengan kolom X3 ya tadi entering variable. Yaitu nilainya 60 dibagi 1 sama dengan 60, 40 dibagi 1 sama dengan 40, 80 dibagi 2 sama dengan 40, 80 dibagi 1 sama dengan 80. Karena yang paling rendah itu ada 2 di variabel X5 dan variabel X6 yaitu hasilnya 40, maka kita pilih salah satu. Di sini saya memilih variabel X5 yang akan menjadi leaving variable. Lalu kita tentukan yang mana elemen pivotnya. Elemen pivot itu pertemuan antara baris X5 dengan kolom X3. Yang itu saya udah buletin, yang satu buletan itu adalah elemen pivotnya. Nah, selanjutnya di kolom X3 elemen pivotnya itu harus bernilai 1 dan kolom lainnya itu harus bernilai 0. Langkah pertama untuk mengubah elemen pivot menjadi 1, kita itu membagikan baris X5 yang leaving variable itu dengan 1 sehingga hasilnya tetap dan elemen pivot bernilai 1. Langkah kedua untuk mengubah baris X4 di kolom X3 menjadi bernilai 0 dengan cara X5 dikali dengan minus 1 lalu ditambah dengan baris X4 sehingga hasilnya menjadi 0. Langkah ketiga untuk mengubah baris X6 di kolom X3 menjadi 0 dengan cara X5 dikali dengan minus 2 lalu ditambah dengan baris X6 sehingga hasilnya menjadi 0. Langkah keempat untuk mengubah X7 baris X7 di kolom X3 menjadi 0 dengan cara baris X5 dikali dengan minus 1 lalu ditambah dengan baris X7 sehingga hasilnya menjadi 0. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian yang tadi. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi ke dalam bentuk tabel simplex. Hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk mencari nilai Z itu dengan cara mengalihkan konstan dengan CB.
20 dikali 0 ditambah 40 dikali 6 ditambah 0 dikali 0 ditambah 40 dikali 0, sehingga nilai Z didapatkan 240. Bisa kita lihat di tabel bahwa solusi sudah optimal karena row-nya semua bernilai negatif. Dengan demikian, program linear itu mempunyai solusi sebagai berikut: X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 40, X4 sama dengan 20, X5 sama dengan 0, X6 sama dengan 0, X7 sama dengan 40, dan Z sama dengan 240. Selanjutnya, soal nomor 2 kita menyelesaikannya dengan metode Big M. Minimal Z 5000X1 ditambah 7000X2 dengan kendala pertama minus 2X1 ditambah X2 lebih dari 1, dan kendala kedua X1 dikurang 2X2 lebih dari 1. Nah, karena belum dalam bentuk standar, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk standar dengan menambahkan variabel surplus ke kendala 1 dan 2. Maka hasilnya adalah minimal Z 5000X1 ditambah 7000X2 dengan kendala pertama minus 2X1 ditambah X2 dikurang X3 sama dengan 1, dan kendala kedua X1 dikurang 2X2 dikurang X4 sama dengan 1. Nah, meskipun sudah dalam bentuk standar, tapi persamaan belum dalam bentuk kanonikal, sehingga tidak ada solusi layak dasar awal. Oleh karena itu, kita harus pada kendala 1 dan 2 kita harus menambahkan variabel artifisial, yaitu X5 dan X6. Sehingga hasilnya minimal Z sama dengan 5000X1 ditambah 7000X2 dengan kendala pertama minus 2X1 ditambah X2 dikurang X3 ditambah X5 sama dengan 1, dan kendala kedua X1 dikurang 2X2 dikurang X4 ditambah X6 sama dengan 1. Nah, tapi solusi ini tuh bukan solusi untuk program asli karena adanya variabel artifisial X5 dan X6. Pada variabel artifisial dibuat nilai setinggi mungkin, maka koefisien untuk variabel artifisial X5 dan X6 dibuat sebesar M. Dengan demikian, fungsi objektifnya berubah menjadi minimal Z 5000X1 ditambah 7000X2 ditambah MX5 ditambah MX6. Nah, bisa kita lihat pada tabel, baris C yang paling atas itu kita isi dengan fungsi objektif yang tadi. Basisnya itu X5 dan X6. Karena hasil masih ada yang bernilai kecil atau minus di X2, maka X2 kita jadikan entering variable yang akan memasuki basis dan akan menggantikan X5, di mana X5 akan menjadi living variable. Dan dapat kita lihat pada tabel elemen pivotnya adalah 2, maka digunakan hukum rasio minimum dengan melakukan operasi pivot. Dilihat pada tabel berikut. Karena hasil masih ada yang bernilai kecil atau bernilai negatif di kolom X2, maka X2 kita jadikan entering variable yang akan memasuki basis dan menggantikan X5, di mana X5 akan menjadi living variable. Dan dapat kita lihat pada tabel elemen pivotnya bernilai 2, maka digunakan hukum rasio minimum dengan melakukan operasi pivot yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, dapat kita lihat pada tabel terakhir, solusi masih belum optimal karena masih ada yang berharga negatif dan variabel X6 masih belum bernilai 0. Koefisien variabel artifisial artinya harus 0. Akan tetapi, pada variabel X6 nilainya masih sangat besar atau M. Untuk variabel ini tidak bisa dijadikan 0 karena solusi yang diberikan tidak optimal, sehingga model tidak memiliki solusi atau infeasible.